Tes. Sudah terdengar. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, Dr. Sali Aman Nasution, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Kardiovaskular, Finasim FACP. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dr. Eka Ginanjar, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Kardiovaskular, Finasim FACP, Magister Administrasi Rumah Sakit. Yang terhormat Wakil Ketua 1, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Muhammad Adib, Spesialis Ortopedi dan Traumatologi. Yang terhormat Ketua Panitia Konferensi Kerja PAPDI ke-15, Dr. Lukman Pura, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Ginjal Hipertensi, serta yang terhormat para guru besar dan sejawat di seluruh Indonesia. Pembukaan acara ilmiah Konferensi Kerja PAPDI ke-15 segera dimulai. Sebelumnya, marilah kita membaca lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars PAPDI. Pembinaan masyarakat yang sehat.
Baiklah, marilah kita dengarkan sambutan Ketua Panitia Konferensi PAPDI, Konferensi Kerja PAPDI ke-15, Dr. Lukman Pura, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Kepada Dr. Lukman Pura, kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara? Mohon izin, Dok. Apa terdengar suara, Dok? Terdengar, Dok. Silakan. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, Dr. Sali Amanasiot Nasution, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler Elvi Nasim, FACP. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PAPDI, Dr. Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler Elvi Nasim, FACP, ICA, Magister Administrasi Rumah Sakit. Yang kami hormati tamu kami yang terhormat pada pagi hari ini, Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia yang kebetulan juga menjadi pembicara pada pagi hari ini, Dr. Muhammad Adib Humaydi, SPOT. Selamat pagi, Dokter. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati, yang kami cintai para guru besar, pada yang kesempatan hadir pada pagi hari ini, kemudian juga pada seluruh ketua cabang dan para peserta kegiatan simposium yang sekaligus yang acara pembukaan pada pagi hari ini. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat bersilaturahmi dan melaksanakan tugas kita sehari-hari. Yang terhormat Ibu Ketua Umum dan para peserta lainnya, izinkan saya Lukman Pura selagi Ketua Pelaksana kegiatan Konker ke-15 melaporkan secara singkat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tentu kami mengucapkan puji dan syukur atas rahmat dan perkenannya dari pengurus besar PAPDI untuk melaksanakan kegiatan Konker ini di Provinsi Lampung, salah satu dari cabang PAPDI Indonesia. Kemudian kegiatan ilmiah kita pada hari ini merupakan satu rangkaian dalam kegiatan kita menuju kegiatan rapat organisasi yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 15-16 Juli mendatang. Kegiatan ilmiah hari ini terdiri dari 12 sesi, di mana 2 sesi telah didahului kemarin dalam bentuk workshop yang kita dedikasikan bagi sejawat-sejawat kita dokter umum di PPK 1. Alhamdulillah kami laporkan bahwa seluruh sesi dari masing-masing topik penuh yang menunjukkan antusiasme daripada kawan-kawan penyakit ulangi PPK 1 yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Hal itu juga didukung oleh kawan-kawan kita PAPDI di daerah yang menyebarluaskan informasi itu. Dan kegiatan telah berlangsung dengan tingkat kehadiran sekitar 85-90%. Demikian juga kegiatan simposium yang kita hari ini akan kita jalani, akan kita lakukan secara serial dan berkesinambungan hingga nanti tanggal 11 Juli setiap Sabtu dan Minggu menjelang kegiatan organisasi. Topik-topik telah disusun dengan baik oleh Dr. Rudi selaku penanggung jawab ilmiah dan arahan-arahan dari penghubung license officer kita Dr. Adityo Susilo SPPD KPTI. Kemudian juga perlu kami laporkan Ibu Ketua, ada kegiatan makalah bebas oral yang perlu kami laporkan sudah terkumpul sekitar 205 makalah dalam bentuk 145 studi kasus dan juga laporan penelitian abstrak dalam jumlah 60 yang sekarang dalam proses penjurian dan akan diumumkan tanggal 30 dan akan dipresentasikan masing-masing 10 terbaik pada tanggal 10 Juli mendatang. Ibu Ketua yang kami hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan secara singkat pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan
rasa terima kasih yang besar kepada yang terhormat para guru besar kami, para senior yang juga berkenan menjadi pembicara dan pengisi acara ilmiah pada kesempatan kali ini. Demikian juga kepada rekan-rekan mitra farmasi yang berkenan juga mendukung dan menciptakan hubungan yang bermartabat dan berkesinambungan dengan organisasi kita. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Tabiun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, berikutnya kita dengarkan sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia kepada Dr. dan juga sekaligus membuka acara rangkaian kegiatan konferensi kerja Konker PABDI ke-15 kepada Dr. Stali Aman Nasution, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular Pinasim FACP, kami persilahkan. Terima kasih kepada MC Dr. Ayu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati, kita sangat beruntung sekali pada pagi hari ini mendapat kunjungan atau dihadiri oleh Presiden-elek PBID, Dr. Muhammad Adib Kumaydi, SPOT. Terima kasih Dok atas kehadirannya. Beliau juga saat ini sebagai Wakil Ketua PBID dan sekaligus Ketua Tim Mitigasi PBID. Nanti akan menyampaikan beberapa hal yang penting berikut ini. Dan yang saya hormati para Dewan Pertimbangan dari PB PABDI maupun dari Kolegium Ilmu Penyakit Dalam. Yang saya hormati Ketua Umum Kolegium Ilmu Penyakit Dalam beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati para pengurus PB PABDI. Yang saya hormati semua ketua-ketua PABDI cabang dan tentu saja semua anggota PABDI yang sempat mengikuti acara hari ini. Saudara sekalian, hari ini adalah pembukaan acara ilmiah konferensi kerja atau Konker PABDI ke-15. Harusnya kita sama-sama berada di Lampung ini, menikmati kota Lampung dan sekitarnya, tapi karena kondisi kita bertemu secara virtual, tapi tetap saja kita harus bersyukur karena insya Allah kita bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, Dr. Lukman Pura dan tim yang luar biasa sudah mengubah setting acara yang tadinya acara ini offline menjadi online dan itu tidak mudah ya. Terima kasih Dr. Lukman, Dr. Ira dan semua tim dari PABDI Lampung. Mudah-mudahan tetap isunya atau jiwa atau ruh Konker ini tidak hilang walaupun cara pengadaannya berbeda. Dan hari ini insya Allah kita akan mengikuti acara ilmiah yang diselenggarakan secara serial, jadi setiap minggu. Dan insya Allah nanti di bulan depan pada tanggal 16-17 Juli kita akan mengadakan konferensi kerja atau Konker PABDI ke-15 secara virtual. Saudara sekalian, kita tahu saat ini kondisi sedang tidak baik-baik saja di seluruh Indonesia. Tapi saya tetap insya Allah yakin sejawat-sejawat PABDI dan semua sejawat dokter di seluruh Indonesia tetap semangat untuk tetap bertahan dan menyelamatkan bangsa ini. Acara ilmiah Konker PABDI ini tadi sudah disampaikan rangkaiannya beberapa bentuk, ada presentasi bebas oral, kemudian ada workshop, dan ada acara simposium. Semoga semua yang disajikan pada rangkaian acara ilmiah ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi semua itu artinya kita semua sebagai anggota PABDI, kita semua sebagai baik dokter spesialis lain yang bekerja sama, yang merupakan tim di menghadapi pandemi ini, dan semua sejawat dokter di seluruh Indonesia. Karena salah satu dari nilai PABDI adalah bagaimana supaya keberadaan kita bisa bermanfaat di masyarakat. Saudara sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung acara ini,
karena ini dibedakan acara ilmiah dengan acara organisasi, jadi khususnya untuk acara ilmiah, termasuk tentu saja para mitra kita dari teman-teman farmasi dan alat kesehatan yang sempat bergabung dan selalu mensupport kegiatan ilmiah kita walaupun saat ini kita adakan secara virtual. Baik, saudara sekalian, mudah-mudahan rangkaian acara ilmiah ini bisa berjalan lancar. Sekali lagi terima kasih kepada semua panitia, semua terutama dari sejawat-sejawat dari PAPDI Lampung. Dan bersama ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan acara ilmiah konferensi kerja PAPDI ke-15 dinyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah simposium pembukaan yang bertema mitigasi pandemi COVID-19 dan profesi dokter. Simposium ini akan menampilkan dua pemateri, yaitu Dr. M. Adib Humaydi, spesialis ortopedi dan traumatologi, dengan judul materi Peran Profesi dalam Mitigasi COVID-19, dan juga Dr. Sali Aman Nasution, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular, dengan judul materi PAPDI dan mitigasi perlindungan anggota. Simposium ini akan dimoderatori oleh Dr. Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular, Finasim FACP, Magister Administrasi Rumah Sakit. Kepada Dr. Eka Ginanjar, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Sali, Ibu Ketum, PAPDI, Dr. Muhammad Adib Humaydi, Ketua Elek PBID dan Wakil Ketua ID, dan juga Ketua Tim Mitigasi ID, Dr. Rukman yang berbahagia, Dok. Alhamdulillah kita ke Lampung akhirnya, Dok, pagi ini, Dok. Ke Lampung kita, dan kita melakukan pembukaan acara ilmiah konfer kita. Tadi Dr. Rukman sudah menyampaikan ini merupakan rangkaian acara yang seharusnya kita laksanakan di Lampung, tapi karena masalah pandemi kita adakan di secara virtual. Tapi hati kita, jiwa kita tetap di Lampung, Dok, insya Allah. Ya, baik. Pada kesempatan pagi hari ini untuk simposium pertama dalam rangka pembukaan acara konferensi kerja PAPDI ke-15, kita akan mengadakan acara ya yang sangat baik untuk kita ikuti, ya, simposium yang berjudul mitigasi pandemi COVID-19 dan profesi dokter. Ini penting sekali bagi kita karena kita ketahui dengan memuncaknya kasus kita kali ini merupakan hal yang harus ada dan perlu kita lakukan antisipasi yang sebesar-besarnya. Kita ketahui minggu lalu 2 sejawat kita dalam waktu kurang dari 4 hari meninggalkan kita. Dan kita tidak mau ini terus terjadi. Dan kita harus fight karena internis
spesialis penyakit dalam itu tersebar di seluruh Indonesia dan kita menjadi ujung tombak, salah satu ujung tombak untuk kita menangani COVID ini. Kita fight melawan COVID ini, tapi dengan kondisi sehat dan kita akan survive, insya Allah. Baik, teman sejawat sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama yaitu Dr. Muhammad Adib Humaydi, spesialis ortopedi. Beliau adalah ketua elek, tadi saya sudah sebutkan, dan wakil ketua PBID, dan juga ketua tim mitigasi PBID, akan membawakan materi tentang peran profesi dalam mitigasi COVID-19. Dan selanjutnya akan dibawakan materi oleh Dr. Sali Aman Nasution, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler, Ibu Ketum, akan membawakan tentang peran PABDI dan mitigasi perlindungan anggota. Bagaimana PABDI berperan dalam melindungi anggotanya dan juga fight melawan COVID-19 ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan materi pertama dari Dr. Muhammad Adib Humaydi, SPOT. Silakan Dr. Adib. Terima kasih Dr. Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Tapi pun, karena acaranya di Lampung, jadi saya harus bilang salam dari Lampung, tapi pun. Pada yang terhormat Ketua Umum PP PABDI, Dr. Sali Aman Nasution, Sekjen, Dr. Eka Ginanjar, Ketua Panitia, Dr. Lukman, para guru besar, para sejawat PABDI khususnya, dan semua yang hadir pada forum hari ini. Terima kasih saya diundang untuk menyampaikan presentasi pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu proses pencerahan sekaligus momentum bagi kita semua juga untuk kemudian lebih mempersiapkan diri dan juga tentunya bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan kita, karena terus terang dalam 1 minggu terakhir ini satu proses yang luar biasa. Ada satu kondisi yang seperti yang kita alami pada bulan Januari. Sehingga nanti di dalam slide nanti akan saya sampaikan, izin share screen. Ya, saya mendapat tugas untuk menyampaikan peran profesi dalam mitigasi dokter dan langkah upaya yang kita lakukan. Pertama, kemarin memang dalam satu upaya sosialisasi, edukasi, advokasi, dan kami berusaha untuk kemudian upaya-upaya yang kita lakukan adalah based on data. Karena terus terang ini kelemahan di kita dan kita berusaha untuk terkait dengan pendataan ini sangat krusial dan alhamdulillah data ini cukup bisa menjadi satu rujukan baik oleh pemerintah maupun oleh kita sendiri, sehingga upaya-upaya yang kita lakukan di dalam satu proses mitigasi ini menjadi satu hal yang harus dan wajib kita lakukan untuk melindungi para anggota. Ini adalah slide yang pertama yang selalu kita sampaikan gitu loh. Kalau kita mau bicara ekonomi, nggak akan pernah selesai kalau kita tidak fokus pada kesehatan. Sudah banyak referensi, negara-negara lain pun juga sudah melakukan. Jadi kami selalu mengatakan bahwa selesaikan dulu masalah kesehatan, prioritaskan dulu masalah kesehatan, baru kemudian kita akan bicara mengenai ekonomi. Ini adalah sebuah dampak. Kita paham dengan kondisi saat ini. Tidak mudah kita melakukan satu proses edukasi, tidak mudah juga kita mengatakan ada satu hal, baik itu lockdown katakanlah, ataupun PSBB mikro, ataupun PSBB diperketat. Saya kira itu sebuah kondisi yang perlu juga kita pahami, karena dampak terkait dengan COVID ini bukan hanya masalah kesehatan. Dampaknya sudah ekonomi, dampaknya sudah masalah sosiologi, dampaknya psikologi juga, dan juga sudah berdampak keamanan. Beberapa proses peristiwa yang terjadi di beberapa daerah ini menunjukkan bahwa tidak mudah juga kita untuk melakukan satu proses edukasi. Dan ini memang kelemahan yang tentunya ini berdampak pada penanganan yang tidak maksimal. Ini adalah sebuah kondisi dengan saat ini. Slide ini adalah slide bulan Desember Januari. Sekarang kita harus pakai lagi slide ini, bagaimana tingginya jumlah kasus, kemudian keterbatasan sarana dan prasarana, tingginya kejadian penularan pada nakes, dan tertundanya pelayanan esensial. Ini data terakhir yang kita rilis ya.
Saya mencoba untuk juga mencari data di teman-teman di profesi yang lain, di mana di kita pada saat rilis tanggal 1 Juni, data sampai akhir Mei 374. Tapi pada saat kemarin tanggal 25 Juni, data meninggal teman sejawat kita 401. Pagi ini tadi juga kami mendengar ada sejawat kita juga yang meninggal dari ID Kabupaten Lamongan. Jadi ini satu kondisi yang memang seperti yang terjadi pada saat di bulan Januari. Kemudian perawat ada 315 dan yang lainnya juga meningkat ya. Yang gugur bisa kita katakan sudah menginjak angka 1000 untuk tenaga kesehatan, nantinya dokter dengan tenaga kesehatan yang lain. Ini data kita terakhir kemarin sebelum ditambah pada pagi hari ini satu sejawat lagi dari Jawa Timur di Kabupaten Lamongan. Jadi dari jumlah yang kita data, jadi kita sudah membuat sistem informasi mitigasi melalui satu aplikasi dan itu kita sudah sosialisasikan. Tapi memang tidak semua baik itu dari cabang, wilayah ataupun perhimpunan yang mengisi. Sementara data yang di dalam SIMIDI, sistem informasi kita menyatakan bahwa dokter yang terpapar itu 2.750. Nah, ini kelompok usia sebaran jumlah kematian dokter lebih banyak memang di atas umur 60. Jadi sekitar 56 sampai 60 kemudian dan seterusnya. Tapi bukan berarti di bawah 60 tidak ada. Juga ada kematian di bawah umur 50 tahun. Kemudian ini yang perlu menjadi perhatian kita, sebaran jumlah kematian pada saat kemarin di bulan Januari dengan angka puncak itu 65 sejawat kita meninggal dalam satu bulan, kemudian menurun di bulan Februari, menurun kembali di bulan Maret, April, dan Mei. Tapi pada saat di bulan Juni ini meningkat kembali. Sampai saat ini ada 26 dan plus 1 berarti 27. Jadi ini sebuah kondisi yang perlu kita upayakan untuk antisipasi dan kalau melihat kondisi dengan overload-nya di kapasitas-fasilitas kesehatan, baik itu di puskesmas, rumah sakit, maka ini menjadi satu kondisi yang bukan tidak mungkin akan meningkatkan resiko. Ada banyak pertanyaan dari teman-teman media, apakah turunnya ini termasuk juga meninggalnya dengan kondisi yang mungkin ini lebih daripada bulan Januari, tetapi yang meninggal ini tidak sebanyak bulan Januari, apakah ini juga ada dampak dari vaksin? Ya mungkin ini saya kira perlu juga ada upaya riset, penelitian terkait dengan hal ini, tapi yang jelas data yang bisa kita sampaikan seperti ini. Jadi katakanlah mamanya kalau dikatakan ada asumsi mengatakan bahwa ada efek dari vaksin untuk mengurangi resiko kematian, ya setelah itu nanti mungkin dilakukan penelitian lebih lanjut. Ini data per profesi. Jadi dokter umum masih menduduki peringkat pertama, 226, kemudian obgyn dan diikuti dengan penyakit dalam. 24 dokter spesialis penyakit dalam, mungkin nanti mohon klarifikasi jika ada yang salah atau kurang, tapi data yang masuk di kami seperti ini. Ini update data SIMIDI. Jadi di dalam data SIMIDI kita juga mencoba melihat tempat bertugas sejawat yang wafat. Ini memang ada duplikasi karena ada sejawat yang mungkin dia bertugas di vaskes tingkat pertama dan juga dia di rumah sakit. Tapi dari data yang kita dapatkan sebagian besar memang yang meninggal dan kemudian yang terpapar itu praktek di rumah sakit. Baru kemudian diikuti oleh praktek klinik, puskesmas dan praktek mandiri. Ini data terakhir kemarin yang menarik sebenarnya yang kita harapkan di cabang, wilayah, dan perhimpunan membuat data yang seperti ini yang dilakukan oleh teman-teman di Kudus. Bagaimana teman-teman di Kudus kemudian melihat, mengupdate datanya yang di awal pada saat kemarin itu ada 358, ternyata sekarang yang terpapar COVID sudah ada total 831 dalam satu wilayah Kabupaten Kudus saja. Kemudian jumlah yang terkonfirmasi saat ini yang sedang dirawat dan isolasi mandiri ada 213. Dari data itu, ini total antara dokter dan nakes, dokternya ada sekitar 70 orang yang terpapar. Dengan kematian satu orang sejawat, kebetulan beliau senior, kemudian satu orang kemarin yang kritis, tapi alhamdulillah sudah membaik, spesialis THT,
kemudian 2 meninggal perawat, 1 nutrisionis, jadi ada 5 tenaga medis dan tenaga kesehatan yang meninggal di Kabupaten Kudus. Ini satu kondisi yang saya kira dengan WHO sudah mengingatkan badai COVID di bulan April, kondisi yang melonggarkan pembatasan, prokes pribadi yang kendor, pertemuan massal, varian baru yang lebih menular, kemudian cakupan vaksinasi yang rendah, ini juga menjadi satu kondisi yang membuat permasalahan atau membuat potensi badai COVID yang saat ini terjadi, dan bukan tidak mungkin, ini memang sudah terjadi di Indonesia. Oleh karena itulah kami selalu mengingatkan untuk kemudian tetap melindungi tenaga medis dan kesehatan dan bersiap untuk saat ini, mungkin dalam 1 bulan ke depan peningkatan kasus juga akan terjadi. Gitu. Dalam upaya safety and protection ini, Dr. Eka yang juga sudah menjadi tim penulis di buku Pedoman Standar Perlindungan Dokter, maka ada safety and protection yang harus dilakukan. Tapi ada satu highlight yang perlu kami sampaikan, beban kerja untuk teman-teman di Puskesmas terus terang cukup tinggi, sehingga menjadi satu resiko yang juga lebih tinggi selain dari teman-teman yang ada di rumah sakit. Mereka juga ditugaskan sebagai testing, tracing, edukator, vaksinator, dan program pokok puskesmas yang lainnya. Sehingga ini menjadi satu upaya. Ada yang pernah saya sampaikan juga kepada pihak Kementerian Kesehatan, bagaimana upaya-upaya ini bisa dikurangin beban daripada teman-teman di puskesmas untuk melibatkan teman-teman praktek klinik mandiri untuk juga bisa membantu menjadi vaksinator. Kemudian kita bicara sumber daya manusia, kita bicara fasilitas kesehatan, kita bicara APD yang ini juga perlu menjadi perhatian, tolong juga dipantau juga kebutuhan APD dari teman-teman kita di lapangan, sehingga jangan sampai kemudian memakai APD yang seperti di awal-awal tahun lalu. Kemudian regulasi, banyak sekali regulasi yang kemudian berubah, saya kira kita perlu ada upaya sistematis untuk kemudian mengupayakan regulasi yang seperti apa di dalam upaya pelindungan dan keselamatan buat tenaga medis. Ini adalah sebuah kondisi potensi badai COVID yang didiskusikan di teman-teman epidemiologi karena problem di strategi pengendalian yang mengalami stagnasi, 3T yang kemarin sempat stagnan, kemudian kepatuhan masyarakat yang masih rendah, kemudian ada varian baru, di samping juga ada euforia vaksinasi sehingga akhirnya menjadi lengah. Sehingga ada upaya yang kemudian dilakukan oleh pemerintah, yaitu PPKM Mikro. Kalau kita lihat, memang banyak sekali perubahan-perubahan terkait dengan kebijakan, dan turunnya angka pada bulan Februari sampai April, sekali lagi faktornya bukan semata karena vaksinasi, tapi yang jelas memang karena ada upaya untuk pembatasan sosial yang dilakukan pada bulan Januari dan Februari, yang itu cukup berdampak untuk membantu turunnya kasus. Nah, upaya apa yang tentunya kita lakukan, maka yang kita tidak bisa mengintervensi virusnya, virus terus akan berkembang, varian-varian baru juga mungkin akan muncul, maka yang kita harus lakukan adalah personal awareness. Dan juga adalah bagaimana kita mengintervensi lingkungan untuk tetap berdasarkan standar SOP atau standar medical equipment dan standar pelayanannya. Kemudian upaya yang tentunya harus kita lakukan adalah triad of medical mitigation. Ada 3 medical mitigation sendiri dengan buku standar pedoman perlindungan dokter yang sudah kita buat. Kemudian meminimalisir intensitas dan meminimalisir kontak. Hingga upaya ini yang kemudian kami sampaikan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID. Maka ada poin-poin yang kita sampaikan kepada para sejawat sekalian. Termasuk juga mohon maaf kepada para guru-guru, para senior. Kami harus menyampaikan dengan kondisi yang saat ini, maka untuk para guru-guru, para senior yang usia lebih dari 65 tahun, untuk tetap di rumah dan mohon bantuan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ini dalam upaya sekali lagi bagi kami untuk bagaimana melindungi para senior dan para guru-guru kita, karena di dalam kondisi yang saat ini, beberapa kasus kematian yang terjadi pada bulan Juni ini, terutama terjadi pada para senior-senior yang di atas umur 65 tahun. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian juga buat kita semua. Kemudian tentunya adalah perketat 6M, dan yang paling penting adalah melaporkan ke tim mitigasi, baik itu di cabang, perhimpunan, jika terkonfirmasi positif. Kami punya kewajiban untuk memantau kondisi para anggota kami. Baik itu anggota ID, untuk PABDI juga memantau anggota PABDI, dan jangan segan untuk melaporkan. Walaupun dengan kondisi yang mungkin masih baik. Karena ini kemarin kita sempat ketolongan juga, ada satu teman sejawat, salah seorang ketua ID
yang kemudian kita tidak terpantau sehingga beliau meninggal. Terlepas dari itu masalah takdir, tapi upaya yang kita berikan sepertinya, dan itu kekurangan dari organisasi upaya perlindungan. Dan saat ini kita tetap masuk di dalam kondisi stage 3. Pada saat bicara pasien rawatan COVID meningkat, okupansi ruang rawat meningkat, HCO ICU COVID yang meningkat, bahkan kita sendiri dokter atau nakes mencari rujukan aja sulit. Kemarin juga di teman-teman di Surabaya juga melaporkan, bahkan perlu saya laporkan di sini, saat ini ada 2 teman sejawat dokter yang sudah memakai ECMO di Surabaya. 1 spesialis THT, 1 spesialis ortopedi. Dan kemudian beberapa 7 orang dirawat dalam kondisi yang belum dikatakan membaik, dalam kondisi yang masih perlu pemantauan lebih lanjut. Dan ini menjadi satu kondisi yang harus kita terus perhatikan. Itu. Pada saat kita bicara sekarang pasien rawatan COVID meningkat, pasti kita punya keterbatasan. Rumah sakit, SDM pasti punya keterbatasan, sehingga upaya-upaya yang harus kita lakukan tentunya adalah mulai dari mapping kemampuan. Kemudian bagaimana mencoba untuk memberikan satu edukasi bahwa isolasi mandiri bisa dilakukan, tetapi tentunya isolasi mandiri ini terpantau. Kami mengusulkan adalah dengan telemedicine atau telemonitor yang itu bisa diberdayakan. Banyak startup yang bisa kita berdayakan untuk membantu melakukan pemantauan terkait dengan isolasi mandiri yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian apa yang aksi yang harus kita lakukan? Integrated system dalam fasilitas kesehatan. Penambahan ketenagaan yang tentunya ini berdasarkan mapping kebutuhan, pemeriksaan MCU dan PCR yang berkala bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, sistem rolling, dan tentunya standar alat pelindungan diri tetap harus kita perhatikan. Faktor keselamatan tenaga kesehatan ini menjadi penting, baik itu secara promotif dan preventif, dan tingkat kuratif dan rehabilitatif, di mana kita mengupayakan perawatan yang baik, rujukan yang tepat buat anggota kita, sehingga anggota kita tidak kemudian kesulitan mendapatkan tempat rujukan, termasuk dengan dukungan obat dan alat kesehatan buat para anggota. Kemudian ruang lingkup kerja, saya kira ini tidak perlu detail yang harus saya sampaikan. Kami berharap ada hotline call center dari cabang, wilayah, atau perhimpunan, sehingga anggota bisa mengakses mudah untuk kebutuhan-kebutuhan, termasuk juga kebutuhan rujukan. Ini contoh hotline dari kami di tim mitigasi PPID. Kita juga sudah buat alur hotline. Ini beberapa hotline dari ID cabang. Dan upaya yang juga harus dilakukan dalam satu bentuk, ada konsultasi juga. Bahkan ada usulan juga, ini sudah akan dilakukan juga oleh beberapa teman di cabang. Salah satunya di ID cabang Surabaya. Mereka akan mengalokasikan satu tempat khusus, apakah itu dengan hotel atau tempat khusus, untuk kemudian dikhususkan untuk tempat isolasi mandiri buat teman-teman dokter. Ini ada juga yang sudah kita siapkan dengan satu bentuk aplikasi Dokter Safe. Ini sistem informasi mitigasi dokter SIMIDI yang juga sudah kita buat, dan tentunya mohon ini juga bisa di-input sehingga kita punya database yang kuat terkait dengan kondisi yang ada di teman-teman sejawat dokter. Terakhir, menghentikan pandemi COVID harus memutuskan mata rantai. Kita tahu bahwa kemampuan Vaskes dan SDM saat ini ada keterbatasan. Kita bisa katakan mungkin kita sudah kolaps, tapi belum chaos, tapi ada potensi chaos, maka intervensi hulu sangat penting. Apa yang kita usulkan? Lockdown wilayah. Ya, tentunya ini perlu kita lakukan satu advokasi terkait dengan membahasakan ini, tapi kalau kita melihat dengan kondisi saat ini, maka kita perlu ada upaya ini supaya ada relaksasi juga bagi teman-teman di fasilitas kesehatan. Karena ini kondisi ini sudah benar-benar sangat mengkhawatirkan, dan kita juga harus ada upaya-upaya juga untuk melindungi teman-teman yang ada di fasilitas kesehatan. Kemudian kematian dokter memang akibat sikap pribadi maupun sebagai korban sistem, karena beberapa laporan yang juga kita dapatkan, kontak klaster keluarga juga terjadi, sehingga kondisi-kondisi yang kemudian sakit ataupun kematian juga diakibatkan dari kontak keluarga. Kemudian pelajaran COVID, apalagi varian baru lebih menular dan bisa di mana saja, kontrol diri, waspada, dan jangan abai. Ini baru saja hari ini tadi
kita coba rilis untuk menjadi tweetbone bahwa pengabdian tanpa batas dari profesi, dan saya kira kita semua bangga menjadi dokter Indonesia. Kita punya kewajiban, tapi juga kita punya kemampuan yang keterbatasan. Jadi ini upaya yang juga harus kita sampaikan sebagai upaya untuk meningkatkan trust juga masyarakat kepada profesi. Dan sekali lagi, profesi dokter bukanlah profesi yang saat ini diuntungkan, tapi profesi yang saat ini bertanggung jawab di dalam upaya penanganan pandemi COVID. Ini rumusnya Dr. Eka, 5M, VDJ, 3T, dan vaksinasi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adib atas materinya yang komprehensif. Semoga ini mengingatkan kita semua, sekali lagi kita sedang menghadapi badai, sedang menghadapi peperangan, dan kita harus bersatu. Baik seluruh internis maupun juga seluruh dokter Indonesia. Bangga menjadi dokter Indonesia untuk kita fight melawan COVID-19. Nanti akan ada kesempatan untuk tanya jawab teman sejawat sekalian. Jadi kalau ada yang mau bertanya secara langsung, bisa ditulis chat di ruang chat, ya, nanti akan saya bacakan dan akan dijawab langsung oleh Dr. Adib. Selanjutnya materi kedua yaitu oleh Dr. Sali Aman Nasution, yang kita semua sudah kenal beliau, ya, sudah tidak perlu dikenalkan lagi. Dr. Sali adalah Ketua Umum PB PABDI yang akan membawakan materi tentang PABDI dan mitigasi perlindungan anggota. Jadi tadi secara umum Dr. Adib menyampaikan tentang dokter secara umum. Nah, sekarang Dr. Sali akan menyampaikan bagaimana peran PABDI, bagaimana internis berperan, dan bagaimana kita melakukan perlindungan sebagai profesi. Silakan Dr. Sali. Baik, terima kasih moderator Dr. Eka Ginanjar. Saya izin share screen ya. Apakah sudah bisa terlihat, Dok? Terlihat jelas, Dr. Sali. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, pembicara pertama Dr. Adib sebagai Presiden-elek PBID, Wakil Ketua PBID saat ini, dan Ketua Tim Mitigasi PBID. Yang saya hormati para guru besar, para sejawat senior, para sejawat PABDI, dan sejawat lain yang sempat hadir pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Izinkan saya menyampaikan barangkali turunan dari presentasi Dr. Adib tadi. Jadi tadi secara umum mengenai mitigasi di era pandemi ini, saya akan meng-highlight bagaimana atau apa yang sudah dilakukan PABDI sebagai salah satu organisasi profesi dalam hal mitigasi anggota di era pandemi ini. Saudara sekalian, ini mungkin saya informasikan sedikit, walaupun ini update datanya tanggal 1 Februari 2021, tapi saya kira tidak ada pertambahan sekitar 100 atau 200 internis ya dalam waktu beberapa bulan ini. Artinya PABDI memiliki anggota hampir 4.700 internis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di era pandemi yang sudah 1,5 tahun ini, kami berupaya supaya semua sejawat internis ini dapat melaksanakan tugas pelayanannya sebagai profesi dengan aman dan untuk keselamatan sendiri dulu. Dan yang kedua, tentu saja bisa memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Saudara sekalian, kalau kita lihat ini tadi Dr. Adib juga sudah mengingatkan, ini kondisi belakangan ini tidak baik-baik saja, tidak hanya di DKI sebetulnya, tapi di seluruh daerah di Indonesia. Sehingga mau tidak mau kondisi ini sangat berdampak kepada kita sebagai salah satu tenaga kesehatan. Dan ini angka pertambahan kasus yang per harinya sudah di atas 20.000. Dan sejauh sekalian, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan sebagai Ketua PABDI. Mungkin Dr. Adib juga sudah banyak tahu. Ini yang hal yang pernah kami lakukan tahun lalu di saat awal pemerintah mengatakan Presiden menyatakan Indonesia dalam kondisi pandemi. Kita pernah mengusulkan kepada induk organisasi kita untuk memberikan rekomendasi untuk melakukan
ya apapun namanya, apakah lockdown atau karantina wilayah pada daerah yang berisiko tinggi pada waktu itu. Dan sejauh sekalian, kalau ditanya apa yang akan dilakukan, apa yang sudah dan akan dilakukan PABDI, kami sebetulnya menginduk kepada induk organisasi ke PBID. Tadi sudah disampaikan ada buku mitigasi yang sudah dikeluarkan oleh timnya Dr. Adib nih, dan ini ada beberapa konsep standar dan protokol perlindungan terhadap dokter di era pandemi ini. Jadi ada konsep pengendalian dan pencegahan, vaksinasi, pengendalian risiko transmisi bagi dokter, alat pelindung diri, kemudian zonasi, kemudian pengaturan alur layanan, kemudian hal-hal teknis seperti aliran udara dan sirkulasi di tempat bekerja, dan bagaimana tata laksana COVID yang akibat kerja dan kembali bekerja. Nah, ini saya kira ini satu hal yang selalu harus diingatkan, tidak hanya kepada kita dokter, tapi juga sebetulnya kepada semua pihak. Karena ini kita lihat sekali kalau kita ambil dari CDC, ini pengaruh kurva pengaruh kasus terhadap kapasitas sistem kesehatan. Nah, ini kalau di sini ada batas kapasitas sistem kesehatan, kalau tidak dilakukan usaha pemutusan rantai penularan, ini kita akan, tadi Dr. Adi menyebutkan istilah chaos, barangkali sudah hampir chaos. Jadi kapasitas kita ada batasnya, kapasitas fasilitas maupun kapasitas SDM. Ya, jadi kalau ini sudah terlewati, inilah yang kita khawatirkan terjadi chaos tadi. Sejauh sekalian, untuk pengendalian risiko transmisi, ini saya ambil dari buku yang dikeluarkan oleh tim mitigasi, ini hierarki pengendalian risiko transmisi infeksi, dan saya kira kita harusnya bisa mengendalikan di semua lini ini. Waktu itu belum ada vaksinasi, sekarang sudah ada vaksinasi, dan ini merupakan salah satu upaya yang sangat signifikan pada pengendalian pandemi ini. Dan ini pembagian tenaga kesehatan, pajanan tenaga kesehatan sesuai dengan piramida risiko okupasi untuk COVID-19, dan untuk seorang internis ini bisa range-nya agak lebar. Apakah sejawat berpraktek sebagai klinikal saja ataukah melakukan tindakan prosedural. Sama-sama ada risikonya, walaupun untuk teman-teman yang melakukan tindakan prosedural barangkali pajanannya atau risikonya lebih tinggi. Sekalian, PABDI sudah melakukan mitigasi ini sejak awal. Ada beberapa hal. Jadi yang pertama adalah membuat himbauan secara berkala. Hal-hal terkait keselamatan anggota terhadap bahaya COVID-19 ini. Kemudian membuat panduan diagnosis dan tata laksana bersama sejawat organisasi profesi lain dari 5 organisasi profesi. Untuk apa? Untuk memudahkan sejawat yang menangani COVID-19 di lapangan. Jadi pada waktu awal saya masih ingat sekali, kita semua buta ya, pasien COVID banyak datang berderet-deret, kita nggak tahu mau dikasih apa. Ya karena memang pada waktu itu sampai saat ini pun belum ada terapi yang firm, yang kuat evidence base-nya bahwa kita bisa katakan ini obat antivirus yang terpilih. Kemudian membuat panduan APD atau alat pelindung diri yang sesuai. Kemudian rekomendasi vaksinasi. Kemudian ini tadi barangkali yang disampaikan Dr. Adib juga, kami meminta laporan berkala dari para sejawat ketua-ketua PABDI cabang mengenai anggota yang terkena atau terpapar COVID-19 dan atau yang meninggal dunia akibat wabah ini. Jadi ini laporan ini tidak hanya sekedar laporan, tapi barangkali ada hal-hal yang bisa dilakukan, bisa dibantu dan lain sebagainya. Setiap sekalian, untuk himbauan secara berkala hal-hal terkait keselamatan anggota terhadap bahaya pandemi ini pada waktu awal-awal, ini kalau kita lihat 20 Maret 2020, kami sudah membuat edaran untuk mengingatkan. Jadi ini kita waktu ini semuanya masih buta nih apa yang harus dilakukan. Tapi yang pertama, kewaspadaan terhadap kasus ini atau pandemi ini saat memberikan layanan dengan menggunakan APD yang sesuai standar WHO waktu itu ya, kemudian layanan sesuai standar pelayanan medis yang waktu itu memang belum tertata rapi seperti saat ini. Dan kemudian tata laksana gugus tugas dari Kementerian Kesehatan dan kemudian tim kolaborasi. Ini kami sangat mengingatkan sejak awal. Karena apa? Karena kita tidak tahu pandemi ini berapa lama, kemudian kita tidak tahu kondisinya bagaimana waktu itu, sehingga kolaborasi tim ini sangatlah penting. Jangan
kecuali di tempat sejawat bekerja di daerah yang sejawat sendiri dokter spesialisnya atau internisnya. Tapi kalau ada dengan teman sejawat lain, buatlah tim kolaborasi sehingga kita bisa berbagi dan kita bisa melindungi keselamatan diri kita juga. Jadi tidak terlalu banyak mendapatkan paparan. Dan pada waktu itu kami membuat himbauan atau masukan kepada BPJS Kesehatan untuk pasien-pasien penyakit kronis supaya bisa mendapatkan terapi tidak per bulan tapi 2 bulan waktu itu. Jadi untuk mengurangi angka kunjungan mereka ke rumah sakit yang kita harapkan angka paparannya juga tidak terlalu tinggi. Dan ini mungkin sama tadi yang disampaikan Dr. Adib, himbauan kepada anggota PAPDI yang berusia di atas 65 waktu itu ya, dan atau dengan penyakit penyerta agar dapat menyesuaikan jam pelayanan. Waktu itu kami harapkan bisa mengurangi atau kalau bisa tidak berpraktek dulu sementara. Kemudian di beberapa bulan berikutnya ini lebih tertata karena kita sudah ada tim mitigasi juga, sudah ada hal-hal yang kita ketahui, misalnya 3M waktu itu, kemudian tracing testing dan treatment, kemudian hal-hal lain yang lebih teknis yang kami ingatkan kepada anggota. Jadi diharapkan hal-hal ini bisa membantu untuk mengurangi angka paparan pada anggota PAPDI. Dan kalau dilihat di sini, ini memang usianya jadi lebih turun. Karena apa? Di kurun waktu antara Maret sampai September ini ada beberapa anggota kami yang terpapar, bahkan yang berpulang karena COVID-19 ini dan usianya sudah cukup lanjut. Saudara sekalian, masih dalam hal-hal keselamatan anggota dan dalam hal tim kolaborasi tadi, ini kami selalu mengingatkan dari regulator regulator kita, Kementerian Kesehatan dan Perkonsi waktu itu, ini disebutkan siapa-siapa yang bisa memberikan layanan pada waktu itu ya. Jadi artinya ini bukan waktunya kita untuk menunjukkan saya saja dan lain sebagainya. Buatlah tim kolaborasi untuk keselamatan bersama. Dan ini dari Kementerian Kesehatan juga sudah membuatkan edaran untuk membuat tim kolaborasi dan siapa saja yang bisa menjadi tim dokter penanggung jawab pelayanan untuk COVID-19 ini. Dan saudara sekalian, beberapa hari yang lalu kami juga mengeluarkan edaran yang terbaru karena kondisi yang tidak baik-baik seperti ini, tidak baik-baik saja seperti ini. Dan isinya di sini lebih fokus kepada karena peningkatan jumlah kasus, kemudian sejawat kita makin banyak yang terpapar dan sakit karena COVID-19, dan yang berikutnya terdeteksinya varian baru yang sifat virusnya lebih mudah menular, menyebar, dan mungkin lebih memperberat gejala-gejala dan mengakibatkan kematian. Dan ada isu atau wacana yang mengatakan mungkin menurunkan efektivitas vaksinasi yang sudah diberikan. Sehingga kami mengimbau kepada para anggota di surat tanggal 24 Juni ini untuk waspada terhadap varian baru, kemudian tetap protokol kesehatan. Kami tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan dan mengingatkan semua untuk sudah divaksinasi, kemudian APD kembali lagi, kemudian memastikan tempat bekerja bahwa sudah memenuhi standar pengendalian teknis, terutama kondisi sirkulasi udara. Kemudian sesuai usulan dari tim mitigasi, membuat atau melakukan swab PCR berkala kepada para tenaga kesehatan, khususnya kalau ini kami mengingatkan kepada para anggota PAPDI, dan melakukan tracing testing dengan lebih masif, dan kemudian menjaga protokol kesehatan ini minimal untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk lingkungan terdekat di tempat bekerja. Saudara sekalian, kemudian kami juga membuat panduan diagnosis dan tata laksana bersama dengan organisasi profesi lain yang seringkali merupakan teamwork dalam melaksanakan tugas menata laksana pasien-pasien COVID ini. Tujuannya sebetulnya pada awal adalah untuk memudahkan, karena pada awal itu teman-teman banyak yang bertanya, ini mau dikasih apa, pasiennya mau diapain, dan lain sebagainya. Sehingga kami bersama-sama membuat pedoman tata laksana ini, diharapkan di lapangan tidak ada lagi perdebatan dan lain sebagainya, sehingga kita tinggal mengikuti protokol atau panduan pedoman tata laksana ini. Diharapkan ini bisa mempermudah dan mempermudah teman-teman yang di lapangan dan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan sesuai standar. Dan ini buku ini kemudian kami sempat diskusi dengan Kementerian Kesehatan pada waktu itu dan memberikan masukan untuk buku saku protokol tata laksana COVID-19.
Kemudian membuat panduan alat pelindung diri yang sesuai. Ini panduan umum ini sebetulnya sudah kami buat nih bersama-sama dengan ID dan organisasi profesi lain ini di awal-awal. Jadi saya ingat ini kalau nggak bulan Maret, bulan April 2020. Dan kami dari PABDI juga menambahkan membuat video edukasi, tapi saya nggak bisa tampilkan di sini, ada di website PABDI. Jadi untuk selalu mengingatkan, saya aja kalau masuk ke ruang isolasi kadang-kadang lupa mengingatkan lagi urutan-urutan memakai donning-doving, memakai APD. Siap sekalian, berikutnya rekomendasi vaksin, dan ini tadi juga sudah di-highlight oleh Dr. Adib mengenai percepatan vaksinasi, mendapatkan vaksin nakes dan seluruh masyarakat Indonesia, dan ini juga dalam rangka memudahkan sebetulnya, memberikan panduan kepada vaksinator atau sejawat yang diberi tanggung jawab untuk memimpin tim vaksinator di lapangan. Jadi ada beberapa rekomendasi yang kami buat dalam bentuk living dokumen, mulai dari 18 Desember 2020 saat ini vaksin belum ada, tapi sudah dilakukan uji klinis fase 3, kami sudah mempersiapkan, kemudian revisi di bulan Januari setelah program kondisi setelah 1 juta orang divaksin, kemudian revisi lagi di bulan 18 Maret 2021, makin lama makin mempermudah karena kita yakin keamanan dan lain sebagainya. Dan di bulan April kami membuat rekomendasi untuk vaksin lain, yaitu vaksin AstraZeneca. Semua ini kami harapkan bisa mempercepat program vaksinasi ini berjalan dan tercapai targetnya, dan mempermudah teman-teman di lapangan kalau menemukan kesulitan. Sejauh sekalian, ini yang berikutnya, yaitu kami meminta laporan berkala dari sejawat-sejawat ketua-ketua PABDI cabang mengenai anggota yang terpapar atau sakit, atau bahkan beberapa orang teman kita sudah mendahului. Dan ini data ini memang harus diperbaharui, tapi memang angkanya tidak nyaman ya. Ini bulan Februari, waktu itu internis yang berpulang 18, saat ini sudah bertambah banyak sekali dalam waktu 3-4 bulan. Saudara sekalian, ya terakhir 25 Juni lalu kita harus kembali kehilangan sejawat kita. Jadi sekarang ada 25 Dokter Adib yang berpulang. 25 ini satu teman adik kami PPDS penyakit dalam. Jadi kami hitung 25 semuanya. Dan setiap kali ada berita ini kami selalu berharap ini yang terakhir. Ya, tapi kalau dilihat belum ya. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan kita berupaya semua upaya kita lakukan. Dan di kesempatan ini mungkin kita sama-sama mengirimkan doa untuk semuanya. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah ini tenang dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 25 sejawat kita terakhir tanggal 25 Juni yang lalu. Sejawat sekalian, demikian mungkin yang saya sampaikan. Ini ada beberapa panduan-panduan dari Kementerian Kesehatan. Saya kira tadi yang disampaikan Dr. Adib jauh lebih lengkap. Ini mungkin bisa menjadi panduan kita kalau misalnya ada yang kesulitan dan sebagainya. Dan ini ada bidang perlindungan nakes dari Satgas. Dan yang tadi saya belum masukkan memang yang dari PBID, dari tim mitigasi. Mungkin tidak ada simpulan, karena simpulannya hanya satu, bersama-sama kita menghadapi pandemi ini, saling mengingatkan untuk prokes dan menjaga diri, karena kondisi sekarang ini, kondisi virus dan penyebarannya jauh berbeda daripada tahun lalu, jauh lebih menular, jauh lebih lebih cepat menyebar, dan beberapa lebih cepat berat kondisinya, dan gambarannya tidak selalu sama dengan yang kita pelajari di awal-awal pandemi yang lalu. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amanah profesi ini, dan selamat bertugas, tetap semangat kepada seluruh sejawat yang mengambil peran, yang berperan di garda. Kita ini di garda terbelakang sebetulnya ya, bukan di garda depan. Yang di garda depan itu adalah masyarakat. Tapi pada kesempatan ini berdoa pasti, tapi ikhtiar kita tetap upayakan semaksimal mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sali atas paparannya. Jadi jelas pesan dari Bu Ketum bahwa kita sama-sama bersatu untuk kita sama-sama melawan COVID-19 ini, dan tentu dengan kondisi kita jauh lebih baik, ya. Jangan sampai kita menjadi sakit, bahkan menjadi korban. Insya Allah. Nah, ada beberapa pertanyaan, Dr. Sali, ini sudah banyak sekali pertanyaan. Kita akan diskusikan, kita punya waktu cukup lebar, ya, sekitar 40 menit, ya, untuk kita membahas pertanyaan ke Dr. Adib dan Dr. Sali. Yang pertama dari Dr. Andri Budiman. Ini penting sekali nih, mungkin Dr. Adib bisa memberikan arahan, pengalaman bagaimana sejawat di ID dan spesialis lain. Bagaimana kita bisa menyadarkan, pakai tanda kutip menyadarkannya, sejawat yang menganggap COVID itu biasa-biasa saja. Bahkan ada yang bilang konspirasi dan lain sebagainya. Silakan, mungkin dari Dr. Adib dulu. Ya, terima kasih Dr. Eka. Jadi ini memang peran dari organisasi profesi untuk kemudian memberikan proses penyadaran juga. Bukan kita anggap mereka tidak tahu gitu loh, tapi memang itu sebuah kondisi yang pasti akan terjadi ya di setiap event, bukan hanya COVID-19, mungkin sebelumnya juga begitu. Maka upaya yang harus kita lakukan, lebih baik mereka langsung kita panggil. Jadi proaktifnya kita ini penting gitu loh. Ya. Proaktifnya kita itu penting, kita panggil, kita kasih pembinaan ya. Silakan itu kalau dia berpendapat, tapi kalau dia berpendapat di media sosial, maka itu menjadi pendapat profesi soalnya. Kalau itu pendapat pribadi, mamanya, saya tidak mau divaksin, tapi nggak ngomong ya nggak apa-apa. Tapi pada saat dia kemudian ngomong ke media sosial, itu sebuah kondisi berarti dia istilahnya itu mencederai dari profesi sendiri gitu loh. Jadi saya kira itu menjadi satu kondisi yang harus kita lakukan. Karena kalau mamanya ada sejawat PABDI yang seperti itu, panggil saja, lakukan pembinaan, tolong. Itu cukup untuk diri Anda tidak percaya, tapi jangan kemudian Anda menyampaikan itu ke publik. Cuman memang kita harus sadari juga bahwa, mohon maaf, banyak juga teman-teman sejawat kita sekarang yang senang banget nulisnya itu di media sosial, tapi nggak pernah mau ngomong ke organisasi profesi. Itu yang terjadi gitu loh. Nah ini yang harus kita tegaskan saja. Kalau umpamanya nanti seperti itu, ada konsekuensi sebenarnya dari teman-teman sejawat kita yang seperti itu. Maka dia akan berhadapan dengan masyarakat. Bukan hanya berhadapan dengan profesi saja. Kalau dengan profesi, dengan kita bisa melakukan pembinaan. Kalaupun katakanlah mamanya ada sanksi, lebih sifatnya sanksi internal. Tapi pada saat kemudian itu di masyarakat, maka dia akan berpotensi untuk menghadapkan sanksi dari masyarakat. Bahkan ke arah sanksi hukum. Nah itu yang harus hati-hati gitu. Dan tidak ada kewajiban kita untuk melindungi teman sejawat yang memang dia tidak patuh kepada organisasi profesi. Itu saja gitu. Jadi itu harus kita tegaskan saja kepada anggota kita ya. Cuman kadang-kadang kita sendiri, organisasi profesi kita itu harus berubah. Harus berubah untuk kemudian lebih proaktif. Kemudian kadang-kadang kita masih ada tenggang rasa ini. Terlalu tenggang rasa kita, Dr. Eka. Jadi itu yang harus kita rubah gitu loh. Ya kalau bahasanya dokter bedah ya, lebih baik kita gebukin di dalam daripada dia digebukin di luar gitu loh. Kasarannya begitu. Itu pendapat saya sebagai seorang dokter bedah gitu. Mungkin itu Dr. Eka. Ya, baik Dr. Adib. Kalau dokter bedah gebukin di dalam, kalau kita klitikin di dalam daripada klitikin orang. Baik, Dr. Sali ada pendapat tentang ini, kita punya pengalaman nih kayaknya beberapa sejawat kita. Silakan Dr. Sali. Ya, makasih Dr. Eka dan makasih sejawat yang menanyakan, ini menarik nih ya. Jadi betul. Sepertinya Dr. Adib juga sudah pernah kita infokan ini ya. Karena ini sejak awal pandemi ini sudah ada dan ada beberapa lah, dan kita sempat memanggil pembinaan dalam rangka pembinaan dan memanggil langsung, dan ada yang bersurat karena nggak satu orang ini Dr. Adib, kalau dari kami ada beberapa, jadi lumayan nih challenge-nya cukup besar ya. Di satu sisi tugas kita sebagai organisasi profesi kan melindungi, kedua membina. Tapi kalau sejawat sudah tidak sesuai dengan track profesi ya, mungkin perlu memang ada sikap yang lain. Nah, ini memang ada yang berhasil, ada yang tidak ini. Jadi kita punya pengalaman beberapa kali ya, Dr. Eka tadi sampaikan.
Ya, pertama memang tugas pembinaan dan pelindungan tetap kita jalankan, tapi berikutnya kita mengingatkan sejauh tersebut. Apalagi kalau menulis secara terbuka ya, karena terbuka itu semua orang bisa memberikan penilaian dan tanggapan gitu. Jadi konsekuensi dari keterbukaan bicara saat ini kan media sosial tuh bebas sekali gitu ya, nggak ada nggak ada aturannya. Jadi semua orang bisa berpendapat apakah itu benar ataupun tidak. Tapi kalau sudah ada yang prinsipnya melanggar kebijakan dari negara, dari pemerintah, saya kira ya memang sudah silakan saja semua berproses secara seperti seharusnya. Dari profesi kami sudah berupaya pembinaan, peneguran dan mungkin sampai di situ ya, karena kita juga punya keterbatasan tidak mungkin punishment secara hukum dan lain sebagainya. Itu saya kira ada ranahnya sendiri. Tapi tugas sebagai profesi kita pasti harus kita jalankan. Dan selama 1,5 tahun ini sudah ada beberapa kali tuh Dr. Adib kami mengalami hal seperti ini. Dan mudah-mudahan sejawat ya kita sudah bisa menyamakan pendapat dan menyamakan misi visi kita ya dalam menghadapi pandemi ini. Itu barangkali Dr. Eka. Terima kasih. Baik Dr. Sali. Jadi kita tetap lakukan pembinaan dan mungkin dengan bantuan dari cabang-cabang ya Dok ya, kita sergap dulu di cabangnya dulu gitu ya sebelum kita naik ke PB. Insyaallah. Baik, mudah-mudahan sih nggak ada lagi yang seperti ini dan sadar ya. Kita bukan mendoakan jangan nyobain kena COVID gitu ya, tapi sadar sebelum nanti kena kalau kena gitu ya. Mudah-mudahan enggak. Baik, Dokter Adi, ada mau tambahan lagi? Ya, saya cuman kadang-kadang itu di teman-teman media itu sering protes sama saya gitu. Protesnya kenapa? Dok, kenapa sama jaring aja kita berani keras gitu loh. Tapi sama anggota sendiri nggak berani keras gitu loh. Jadi itu yang berapa kali saya dapat kritikan dari teman-teman di masyarakat, di media, karena menganggap bahwa ID beraninya sama jaring saja gitu loh. Tapi pada saat ada teman sejawat yang dari sosial media seperti itu nggak berani diapa-apain gitu loh. Tapi yang kemarin ada kasus yang ini salah satu contoh yang bagus yang kemarin dilakukan oleh Jakarta Selatan. Pada saat ada adik-adik kita sebenarnya, ini adik kita yang mungkin kurang begitu paham tentang etik, kemudian TikTok ya, yang kemudian itu melecehkan profesi, kemudian dipanggil. Proses seperti itu yang seharusnya langsung dilakukan gitu loh. Dan itu langsung close gitu loh. Media pun langsung close dan nggak akan dipublish yang kemudian ramai lagi. Demikian ada beberapa teman sejawat. Terus terang saya sudah mengidentifikasi nih. Saya sudah laporkan juga ke MKEK. Tapi dengan adanya pandemi ini memang kita ada keterbatasan untuk melakukan satu proses pemanggilan. Tapi yang jelas upaya yang seperti itu sudah direspon oleh teman-teman di MKEK. Tapi yang paling penting juga adalah bukan MKEK pusat saja, MKEK di cabang, termasuk Dewan Etik Perhimpunan ini juga harus proaktif untuk kemudian pembinaan kepada para anggota gitu loh. Karena yang kita sadari sekarang ini adalah profesi. Jadi orang menganggap masyarakat itu dokter yang ngomong. Oh itu sih ini adalah dokter gitu loh. Nah ini tetap akan dilihat itu dokter, bukan dilihat dari pribadinya. Nah ini yang tentunya akan bisa merugikan juga dan perlu diketahui juga hoax informasi yang dapat dari masyarakat 20% yang terjadi di masyarakat dengan hoax yang kemudian dianggap benar itu sebagian besar adalah dari profesi kita sendiri. Baik, terima kasih Dr. Adib, jelas sekali dan semoga kita sama-sama bisa mengatasi teman sejawat seperti ini. Kita ingatkan, insya Allah jangan sampai menjadi beban malah ya. Kita sedang menghadapi musuh yang tidak kelihatan, tetapi ada hal-hal yang mengganggu dan mengganggu ini harus kita hindari. Berikutnya Dr. Sali, Dr. Adib ada pertanyaan dari Dr. Elviani dari Jambi ini. Dr. Elviani spesialis penyakit dalam bertanya, izin bertanya ke Dr. Adib, apakah ID punya akses mitigasi ke rumah sakit rujukan COVID dalam hal standar atau protokol penanganan pasien COVID? Karena di lapangan saya didapatkan standar APD dan SOP pelaksanaan perawatan pasien COVID tidak seragam. Terima kasih. Silakan Dr. Adib. Ya sebenarnya buku yang kita buat itu, yang Dr. Eka buat itu sebenarnya kita sudah sosialisasikan juga ke Persi sebenarnya. Nah, Persi yang kemudian dia menyampaikan juga kepada anggota-anggotanya ya, baik itu Arsi, Arsada dan yang lainnya gitu loh.
Cuman problemnya memang kalau di lapangan, apa yang disampaikan Dr. Elvi itu sebuah kondisi yang di lapangan itu. Dan ini perlu juga dibantu oleh advokasi oleh teman-teman di baik itu PABDI di daerah ataupun ID cabang, ID wilayah. Karena kalau umpamanya diserahkan kepada anggota kita yang ada di rumah sakit, posisinya lemah gitu. Advokasi itu jangan dilakukan oleh personal, advokasi itu harus dilakukan oleh organisasi gitu. Jadi kita sudah punya buku nih sekarang. PABDI juga udah buat buku. Itu yang kemudian kita bawa. Ini loh standar dari kita. Dan kita harus berani mengatakan bahwa selama kita tidak bisa dilindungi dengan baik oleh rumah sakit di mana kita tempat bekerja, maka kita punya kewajiban juga untuk kemudian ya sesuai dengan kode etik kita juga berusaha untuk menyelamatkan diri kita gitu loh. Nah, itu yang harus dilakukan gitu loh. Cuman jangan kemudian terjebak juga dengan satu kondisi. Ini pernah saya dapat laporan pada saat di bulan Desember itu. Ada satu daerah kemudian sampai kemudian dia diberikan masker N95 untuk 5 hari umpamanya. 5 hari harus ganti. Nah, terus kemudian tidak ada upaya juga dari teman sejawat kemudian untuk mencari belilah sendiri ya. Sehingga mereka ya udahlah saya dikasihnya ini saya terima aja ya. Itu juga nggak benar juga gitu loh. Karena sekali lagi keselamatan diri kita juga harus kita perhatikan. Tapi upaya advokasi tetap harus dilakukan. Siapa? Melalui ID cabang, ID wilayah, PABDI daerah, PABDI cabang itu penting untuk kemudian melakukan advokasi ke rumah sakit tersebut itu. Ya, baik Dokter Sali ada menambahkan dok? Ya, mungkin sedikit menambahkan karena sepertinya ini Dr. Elviani yang Ketua PABDI Jambi, ini Dr. Adib. Jadi beliau sangat aktif nih. Sebetulnya senjata kita kuat ya. Jadi ada buku mitigasi dari timnya Dr. Adib, Dr. Eka. Kemudian kita kebetulan dari profesi membuat pedoman tata laksana yang diadop juga di buku protokol dari Kementerian Kesehatan. Saya kira itu cukup ya untuk kita mengadvokasi ke pihak-pihak terkait, terutama rumah sakit, karena pengalaman beberapa rumah sakit swasta ya kebetulan tidak semua tahu gitu ada informasi seperti itu. Nah ini kan memang tugas minta bantuan teman-teman di PABDI cabang dan tentu saja bersama-sama dengan ID wilayah atau ID cabang ya Dr. Adib ya untuk kembali lagi mengingatkan walaupun dari Persi kan sudah ada ya, mungkin ke bawahnya ini yang seringkali nggak selalu sesuai dengan di atas atau di pusat. Itu barangkali dari saya. Makasih. Ya Dokter Sali, ini ada nyambung nih pertanyaan tadi. Dokter Sali sudah menyampaikan adanya panduan ya tentang buku, tentang protokol dan sebagainya. Ini dari Dokter Paul Haryanto nih dok. Apakah sikap PABDI tentang beberapa statement tentang obat untuk COVID-19 di mana secara ilmiah obat tersebut tidak terbukti bermanfaat seperti ivermectin, obat antivirus dan lain-lain. Gimana Dokter Sali? Ya, jadi kalau itu banyak sekali ya sebetulnya tidak hanya ivermectin ya, banyak sekali pilihan-pilihan lain, apalagi belakangan ini selalu aja ada yang baru gitu. Masalah TPK saja ini belum sepakat nih, ada yang berbeda-beda tentang plasma konvalesen. Tapi artinya pedoman yang kita buat tersebut yang sudah kita keluarkan dan sekarang sudah edisi ketiga, ini kan bukan pemikiran 1-2 orang, jadi pemikiran beberapa sejawat yang ahli di bidangnya masing-masing, kita membahas bersama dan mencari evidence yang paling terdekat, karena memang belum ada evidence yang firm gitu bahwa obat COVID itu adalah A, B atau C misalnya seperti itu. Jadi kajiannya dari beberapa sisi dan tentu saja kita harus lihat juga regulasi bagaimana di Indonesia. Nah, regulasinya ini kita lihat dari izin dari Badan POM misalnya seperti itu, Dr. Eka. Karena pedoman yang kita keluarkan itu semuanya itu kan bentuknya living document. Hanya lebih itu barangkali Dr. Eka. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Sali. Ya ini penyakit baru ya. Jadi banyak hal baru yang memang kita diuji keilmiahan kita, kepakaran kita untuk bisa deal dengan ini. Baik. Berikutnya dari Dokter Muhammad Lutfi nih, kalau nggak salah dari Cirebon, Dokter Muhammad Lutfi. Dokter Adib tentang permasalahan di lapangan. Peran Pemda di tingkat kota atau kabupaten yang belum optimal. Perlu peranan di tingkat kecamatan atau puskesmas dalam monitoring pasien isolasi mandiri. Saat ini juga puskesmasnya ada beberapa kasus pasien dengan screening pre-tindakan yang terkonfirmasi kemudian pulang karena tidak bisa dilakukan tindakan.
usul terakhir, perlu dibahas apakah perlu booster vaksin untuk nakes. Silakan Dokter Adib. Ya, terima kasih Dokter Eka. Ini sebentar saya mau nanya, di sini ada di luar dokter nggak? Yang ikut hari ini ada yang di luar dokter nggak? Atau ada orang media nggak? Karena terus terang ini wacana yang sudah saya sampaikan. Saya terus terang saya sudah sampaikan ke Pak Menteri. Saya sudah sampaikan ke Pak Menko. Jadi tolong ini juga dikaji dari sudut pandang teman-teman PABDI tentang booster. Tapi pada prinsipnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan kemarin juga sudah didiskusikan dengan Pak Menko sudah meng-ACC kalau memang itu dibutuhkan booster. Ya, ini kebetulan juga saya koordinasi juga dengan Pak Wamen juga terkait dengan hal ini yang anggotanya Dr. Sali juga dan beliau-beliau sudah bersedia untuk meng-ACC. Tinggal ada pesan. Jangan sampai nanti ini menimbulkan persepsi yang lain kepada masyarakat. Uang cakupan vaksinasi ke masyarakat aja belum maksimal kok nakes disuntik lagi. Nah ini kan menunjukkan persepsi yang kurang baik gitu loh. Nah tapi pada prinsipnya upaya perlindungan dan keselamatan melalui booster ini sudah diupayakan dan kami sudah sampaikan dan ini sudah mendapatkan respon positif. Tinggal bagaimana pelaksanaannya supaya kemudian tidak menimbulkan bullying kepada profesi, tidak menimbulkan juga bullying kepada pemerintah karena menganggap seperti diprioritaskan. Tapi yang jelas bagaimana nanti teknis. Nanti ini masalah teknis sebenarnya Dr. Eka. Teknis yang kemudian kita upayakan. Bahkan beliau mengupayakan kalaupun sekarang kan vaksinnya AstraZeneca. 1-2 minggu lagi ini lagi dalam proses di Badan POM Moderna. Ya, 1-2 minggu depan Moderna gitu loh. Jadi 2 vaksin ini yang kemungkinan katakanlah mamanya kalaupun booster, nah bisa pakai AstraZeneca atau Moderna ya. Kalau nunggu Pfizer kelamaan, Dr. Eka karena Agustus. Jadi upaya yang harus kita lakukan saat ini, saya mohon nanti mungkin Dr. Salih dibahas secara internal di teman-teman PABDI supaya ada referensi ilmiahnya juga ya. Satu sisi nanti kita mungkin tidak perlu sampai publish ya. Karena ini sudah banyak nih, sudah ada wacana-wacana ya karena memang wacana-wacana itu sudah disampaikan oleh di media ya. Tapi kita tidak merespon supaya tidak menimbulkan persepsi yang lain pada masyarakat saja. Teknis nanti kita akan bicarakan, tapi respon positif sudah ada dari pemerintah terkait dengan booster untuk nakes. Bukan hanya dokter saja, untuk nakes sebenarnya. Baik. Makasih Dokter Adib. Dokter Sali ada tambahan tentang isu ini? Ya, makasih Dr. Eka dan Dr. Adib. Jadi memang isu ini sudah belakangan ini sangat marak ya. Tidak hanya pertanyaan dari nakes sebetulnya, bahkan dari masyarakat. Cuman memang kita harus kaji internal, ada beberapa hal, karena pertanyaan yang paling banyak itu adalah apakah booster, kalaupun memang nanti disepakati booster, apakah harus booster dari vaksin yang sama, ataukah berbeda boleh? Kalau beda, apakah efektivitasnya sama atau lebih baik atau seperti apa? Nah itu kan memang saya setuju harus ada kajian ilmiah juga. Yang kedua, memang isu angka cakupan vaksinasi kita belum terlalu tinggi. Jadi artinya ini juga kan harus dikejar gitu ya. Apakah mungkin untuk menjalankan bersama-sama sekaligus secara simultan, jadi cakupan ini dipercepat, tapi booster ini juga dijalankan. Nah ini kan juga teknis sebetulnya, tapi kajian ilmiah juga tetap harus kita buat. Saya kira itu barangkali Dr. Eka, Dr. Adib. Terima kasih. Baik. Makasih Dr. Sali. Mereka mungkin izin saya tambahkan. Jadi kenapa wacana ini juga muncul? Karena kemarin dari data di kita, waktu bulan Februari sampai Mei itu data 61 orang yang meninggal. Itu yang baru divaksin dengan dosis lengkap itu baru 10. 4-nya baru 1 dosis. Kemudian berapa orang? 30 orang masih perlu kita konfirmasi ya. Tapi dari 61, 28 itu memang benar-benar belum dapat vaksin. Kita tidak tahu apakah belum dapat vaksinnya itu karena ada faktor komorbid atau yang lainnya. Tapi yang jelas dari data bulan Februari sampai Mei yang meninggal itu
Berarti 23% saja yang sudah divaksin, yang lainnya belum. Jadi ini agak aneh, dalam artian agak aneh juga karena cakupan vaksinasi itu nakes itu malah lebih dari target 1,3 juta, sebenarnya udah 1,4 juta untuk nakes. Nah ini kalau kemudian ada teman dokter yang belum divaksin ya, dan kemudian kita dapatkan datanya dari kasus yang meninggal ini ada yang belum divaksin, mungkin perlu ada upaya-upaya juga untuk kita mencari informasi apakah memang karena tidak mau atau tidak bisa divaksin, tapi yang jelas itu membuat satu resiko juga kepada para teman-teman dokter itu. Baik, makasih Dokter Adib. Ini banyak sekali pertanyaan, nambah lagi Dok. Kayaknya kita biar diskusinya panjang gitu ya. Agak singkat-singkat saja. Baik, saya lanjut dengan penting sekali Dokter Adib dari Dokter Surjono Winarto. Izin bertanya kepada Dokter Adib, tapi nanti mungkin Dokter Salim menambahkan ya. Apakah mitigasi pandemi COVID juga sudah diikuti dengan mitigasi administratif, seperti kemudahan untuk mengurus STR atau SIP, sehingga instansi kesehatan bisa dengan mudah melakukan mobilisasi atau rekrutmen tenaga medis sesuai dengan kebutuhan lapangan yang kondisi berubah dengan sangat cepat dalam hitungan hari. Terima kasih. Nah ini real di lapangan kejadian nih. Silakan Dokter Adib dulu mungkin. Ya sebenarnya upaya ini tahun lalu sudah kita pernah bicarakan Dokter Sali ya, tentang proses percepatan, baik itu masalah Serkom, apalagi kita sekarang eranya udah era IT. Artinya di sisi profesi itu sudah kita lakukan, baik dari PABDI, dari ID, saya kira kita sudah melakukan. Yang jadi masalah memang adalah di internal, mungkin dengan Dinas Kesehatan pada saat pengurusan atau di badan satu pintu ya, kalau di PTSP ya, PTSP di lapangan itu untuk terkait dengan masalah SIP gitu. Tapi yang jelas proses percepatan sudah kita lakukan. Bahkan dalam upaya untuk kemudian memberikan tugas kepada teman sejawat, di mana mereka yang dia baru untuk kemudian supaya mendapatkan surat tugas atau bahkan STR untuk supaya bisa bekerja. Kayak dulu di Wisma Atlet ataupun juga di relawan-relawan di tempat lain, itu upaya-upaya itu sudah dilakukan. Ya, cuman memang kadang-kadang terkendala di pemerintahan daerah, di PTSP, karena memang ada tidak semua PTSP itu sudah online. Kalau Jakarta mungkin lebih mudah karena PTSP-nya udah online. Tapi kalau yang tempat lain belum tentu sudah online. Tapi yang jelas upaya percepatan itu sudah dilakukan. Ya, Dokter Salim menambahkan Dok. Ya, mungkin terkait STR barangkali kita mengingatkan dari konsul juga mungkin ya Dokter Adib ya. Karena ini kami rasakan pada waktu saya tadi lupa menambahkan di PABDI juga ada namanya PABDI Siaga. Jadi tim PABDI yang mengatur kebutuhan SDM di daerah-daerah yang membutuhkan pada kondisi-kondisi yang ekstra gitu ya. Seperti beberapa waktu yang lalu di daerah Kudus membutuhkan bantuan SDM dari tim ini yang mengatur. Nah, memang tidak mudah gitu memobilisir SDM satu ke tempat lain karena di daerah Jawa Tengah sekitarnya itu mereka udah exhausted juga semuanya sehingga butuh dari daerah lain. Nah, sehingga kami kemarin mengambil kebijakan sejawat-sejawat yang baru selesai pendidikan, belum ada penempatan, yang bersedia bertugas sebagai relawan di daerah Kudus. Nah, masalahnya kan mereka belum punya STR ya. Nah, ini yang akhirnya kami berdiskusi supaya tetap legal, biar bagaimanapun walaupun kondisi darurat, tapi teman-teman ini harus bekerja dengan aman juga, sehingga kami mintakan surat tugas dari Dinas Kesehatan setempat. Nah, yang masalah mungkin untuk yang perpanjangan barangkali ini maksudnya ya, Dokter Eka, Dokter Adib ya. Kalau yang baru-baru gini, kalau emergency saya kira kita ada beberapa jalan keluar, tapi mungkin yang karena ada beberapa laporan juga pada yang memperpanjang untuk resertifikasi itu kok prosesnya jadi lama dan sebagainya. Itu mungkin yang dimaksud seperti itu. Makasih Dokter Eka. Baik, terima kasih Dokter Sali. Ya ini memang masalah kompleks yang harus ya kita gesit ya untuk mendekati para penentu kebijakan, terutama masalah STR dan SIP ini. Selanjutnya Dokter Adib juga nih ditanyakan, tapi kayaknya Dokter Sali harus menambahkan. Dari Dokter Heri Jagat Semarang. Wah, mohon kepada Dokter Adib saat ini
saatnya semua dokter berperan pada layanan COVID, tidak saja dibebankan pada SPPD atau SPP, karena di lapangan kenyataannya belum bisa aktif. Mohon pendapat dan arahan. Silahkan. Gimana nih, seru ini? Ini masalah insentif berarti ya? Bukan, masalah yang kerja tanggung jawab DPJP. Kan saat ini bebannya sepertinya SPP, dokter paru dengan dokter penyakit dalam saja nih kebanyakan gitu. Tapi ortopedi gitu menangani COVID gitu, gimana dokter tadi? Ya, ini di tahun lalu kita pernah ada konsep yang disampaikan oleh Prof. David ya. Dokter Sali itu dokter semesta. Ya, gerakan dokter semesta. Tentunya kalau kita bicara dokter semesta, hanya sebagai kita untuk membantu visit, mungkin masih bisa ya. Tapi pada saat kemudian bertanggung jawab dan kemudian lebih paham tentang penyakit, kemudian rumah sakit itu rumah sakit khusus COVID, ya. Nah, sekarang saya ada satu rumah sakit, saya bekerja yang semuanya sekarang full COVID. Saya nggak bisa operasi, saya nggak bisa ini, tapi remunerasi kan kita remunerasi gitu. Nah, upaya kalau kemudian dalam satu rumah sakit itu memang ada upaya remunerasi, mungkin teman-teman spesialis yang lain bisa membantu untuk berkaitan dengan masalah mungkin visit atau melihat pasien ya. Sehingga tidak kemudian spesialis penyakit dalam, spesialis paru terus yang visit ya, karena dengan visit jumlah pasien yang luar biasa, tidak mungkin juga dilakukan dalam waktu satu hari katakanlah, dan juga kita harus menjaga kondisi dari teman-teman penyakit dalam dan paru, maka kemudian diberdayakan juga teman-teman dari spesialis yang lain. Cuman masalahnya sekarang adalah pada saat kemudian kita bicara yang ini kita bicara masalah di lapangan, dokter Eka. Bicara terkait dengan hal ini ada konsekuensi gitu. Konsekuensi nanti adalah tentunya adalah dari rumah sakit, kebijakan rumah sakit. Kebijakan rumah sakit ini menjadi poin penting sebenarnya, sehingga upaya yang terjadi itu tidak kemudian menimbulkan rasa ketidakadilan di antara teman-teman sejawat yang berada di dalam tempat pelayanan yang sama. Karena ada beberapa laporan juga yang kemudian berdampak pada insentif, berdampak pada remunerasi. Nah, ini yang satu kondisi yang harus kita selesaikan bersama. Tapi pada prinsipnya, saya kira kalau mamanya kebijakan dari rumah sakit itu meminta teman spesialis yang lain untuk membantu katakanlah, untuk kemudian bersama-sama untuk melakukan perawatan, apalagi rumah sakitnya itu full COVID, ya saya kira itu bisa dilakukan selama itu ada surat tugas atau ada perintah dari direktur di fasilitas kesehatan tersebut. Baik. Dokter Sali, ada menambahkan? Ya, makasih Dokter Eka, Dokter Adib. Saya setuju. Jadi ini sejak awal sebetulnya ya Dokter Adib ya, gerakan dokter semesta itu sudah diantisipasi sejak awal oleh kita dari MKKI waktu itu mengajukan ke konsil ya Dokter Adib, dan sudah ada perkonsilnya untuk itu. Jadi sebetulnya ya secara legal sudah bisa dilakukan. Nah, tinggal mungkin memang pengaturannya barangkali harus dibuat tim ya. Jadi misalnya misalnya contoh saja nih, simulasinya pimpinan timnya tetap yang paling kompeten di situ, tapi mungkin anggota tim nanti bermacam-macam spesialisasi dan dokter umum. Barangkali seperti itu, karena ya dengan kondisi kasus yang sekian banyak, jumlah paparan juga harus kita pikirkan juga ya, tapi pasien tidak terlantar. Itu kalau dari saya seperti itu. Makasih. Ya, baik. Jadi dokter semesta ya, kita harus terlibat di situ ya. Tapi walaupun demikian, teman sejawat sekalian yang hadir di sini, para ketua cabang, ini ada 700 orang yang hadir, Dokter Adib. Kita sama-sama bulatkan tekad ya, biar bagaimanapun kita harus atasi ini bersama, insya Allah. Berikutnya adalah pertanyaan dari Dokter Koko nih, mungkin ke Dokter Sali dulu nih. Saya heran kenapa Eropa atau India bisa medis sedikit yang terpapar atau meninggal. Apakah kita tidak bisa mencontoh dari mereka? Apakah mereka divaksin atau hukum yang diterapkan? Terima kasih. Oh, sorry. Apakah karena vaksinnya atau hukum yang diterapkan? Terima kasih. Ini yang meninggal yang di medis atau masyarakatnya? Kalau dari pertanyaan sih medisnya, bisa medis sedikit yang terpapar atau meninggal? Ya, memang ini menjadi satu pertanyaan kita bersama ini, Dokter Sali ya. Jadi kalau kita lihat data dari dunia tentang pekerja kesehatan atau healthcare workers yang meninggal, itu sebagian besar bukan dokter, nurse.
Pertanyaannya kenapa di Indonesia ini dokter lebih banyak meninggal daripada perawat? Ini lebih banyak kita daripada perawat. Jawabannya cuma kemungkinannya satu. Apa? Karena kita praktek di lebih dari satu tempat. Salah satunya, itu salah satu faktor sehingga meningkatkan resiko paparan kita gitu. Sehingga apalagi kalau mohon maaf, itu kita lebih dari 3 gitu. Ya. Karena mungkin ada membantu teman sejawat yang lain atau apapun itu. Jadi itu sebuah kondisi yang kemudian dari 1 tahun ini kita coba lihat kenapa kita berbeda dan kenapa kita lebih tinggi dari tenaga kesehatan yang lain. Salah satunya karena itu. Kalau perawat dia hanya satu tempat, bidan mungkin dia hanya satu tempat gitu. Di luar negeri pun sebagian besar kita teman-teman sejawat dokter adalah single loyalty, ya hanya pada satu rumah sakit. Tapi kalau di Indonesia karena undang-undang kita adalah 3 tempat praktek, ya sebagian besar teman-teman adalah lebih dari 2 atau 3 tempat praktek. Jadi ini satu kondisi yang tentunya menjadi perhatian bagi kita. Jadi kenapa tadi saya di awal mengatakan minimalisir intensitas, minimalisir kontak. Artinya intensitas kita praktek pun juga harus kita minimalisir dengan kondisi yang seperti saat ini. Kenapa? Kita harus mengurangi resiko paparan kita. Pada saat kita bekerja, mamanya di rumah sakit A, B, C, kita berpindah, maka kita akan mendapatkan 3 kali kemungkinan viral load. Itu juga akan meningkatkan resiko. Jadi saya kira itu perlu menjadi perhatian bagi kita, sehingga kenapa kita lebih tinggi, ya salah satunya adalah kan lebih dari satu tempat praktek. Baik, Dr. Sali menambahkan, Dok? Ya, ini juga jadi pertanyaan. Ya, saya setuju. Mungkin itu salah satu tempatnya, alasannya. Karena susah mengkontennya ya. Kalau kita pindah-pindah jadi cross infeksi itu mudah sekali. Ini yang sebetulnya termaktub di himbauan untuk menyesuaikan pelayanan tuh artinya seperti itu. Kalau bisa di satu tempat saja atau malah tidak praktek dulu sementara. Kalau nggak praktek dulu sementara mungkin barangkali tidak mungkin untuk containing lebih mudah ya jangan berpindah gitu. Jadi supaya nggak ada cross infeksi dan sebagainya. Yang kedua barangkali memang hukum yang berlaku ya barangkali. Hukum itu bukan hukum terhadap dokternya barangkali. Jadi prokes dan lain-lain itu juga sangat pengaruh menurut saya. Karena kita nggak bisa lepas dari masyarakat sekitar kita kan, pasien, tidak hanya pasien tapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selama aturan itu tidak ketat ya dampaknya pasti ke salah satunya adalah ke kita. Kita bisa lihat deh kalau kita lihat kan ini grafik naik turun 1,5 tahun ini udah kelihatan nih. Begitu angkanya naik, nakes yang kena juga naik lagi gitu. Begitu angkanya turun, nakes yang kena itu juga turun. Itu gambaran yang kita pelajari, mungkin kita lihat sama-sama dalam 1,5 tahun pandemi ini. Jadi nakes itu sangat riskan sekali untuk terpapar dan terkena dampaknya. Begitu barangkali Dr. Eka. Kasih. Ya, satu lagi mungkin Dr. Eka. Ya, jadi satu lagi terkait juga dengan kebijakan di fasilitas kesehatan. Sekali lagi kebijakan kesehatan untuk mengurangi resiko paparan kepada tenaga medis dengan screening yang baik. Kalau di fase kesehatan itu melakukan screening dengan baik, ya, maka itu akan terkurang dampaknya. Ya, contoh umpamanya kami seorang dokter bedah, kita screening semuanya harus PCR, maka itu juga salah satu mengurangi resiko. Tapi kalau kemudian akhirnya nggak bisa PCR, ya udahlah swab antigen saja, itu udah meningkatkan resiko. Ditambah lagi kalau kemudian nggak ada screening sama sekali, itu tambah lagi naik resikonya gitu. Jadi itu satu kondisi yang menurut saya penting gitu loh. Bahkan ini pernah ada satu laporan, ya saya tidak sebut nama rumah sakitnya, salah satu rumah sakit terus kemudian dia karena screeningnya pada pasien cuma swab antigen. Bahkan walaupun ini kondisi emergensi ya, dia swab antigen. Apa yang terjadi? Residen, anestesi semua kena. Beberapa residen bedah, obgyn kena. Beberapa konsulen, perawat ICU, perawat OK kena. Ini ada satu laporan itu, tapi ini mungkin alhamdulillah semuanya membaik, tidak ada yang sampai fatal, tapi itu sempat kemudian membuat satu klaster baru. Karena apa? Screeningnya kemudian setelah operasi pasiennya ternyata positif, karena awalnya cuma swab antigen. Jadi ini yang kita dorong sebenarnya, kenapa golden standard kita dengan PCR ini kita usahakan dan perlu ada ketegasan juga dari Persi tentunya untuk mengupayakan ada itu. Ya kita tahu lah kondisi yang ada di daerah juga mungkin tidak semuanya terfasilitasi. Tapi kalau umpamanya sekarang ada terfasilitasi, lebih baik kita pakai standarnya adalah PCR swab.
Jadi itu contoh itu. Ya, baik Dr. Adib, terima kasih. Saya lanjut nih, banyak lagi pertanyaan, kita punya waktu 10 menitan lagi. Dari Dr. Ika Trisnawati, ini penting juga nih harus dijawab, didiskusikan di forum yang berbahagia ini. Mohon masukannya bagi rumah sakit pendidikan, apakah memungkinkan untuk melibatkan peserta didik PPDS selain IPD, Paru untuk membantu pelayanan COVID? Mirip pertanyaan dengan yang tadi. Yang tentu saja dilakukan pelatihan singkat sebelumnya. Apakah hal tersebut memungkinkan? Dan perlu adanya advokasi PABDI dengan kolegium lain untuk mendukung. Karena fakta di lapangan justru ada retensi dari beberapa kaprodi. Nah, Dr. Sali dulu mungkin ya. Ini mirip dengan pertanyaan yang tadi, tapi ini PPDS. Silakan Dr. Sali. Ya, makasih Dr. Ika pertanyaannya. Ini baru kami rapatkan 2 hari lalu kalau nggak salah nih, mengenai tapi bukan di satu rumah sakit, bahkan pengiriman ke daerah-daerah yang kasusnya meningkat. Apakah bisa mengirimkan peserta didik? Nah, kembali lagi, peserta didik ini memang kan tanggung jawabnya di prodi dan fakultas universitas ya, dan rumah sakit pengampu utama, pendidikan utama saya kira. Jadi memang kita bicara yang kecil dulu deh, skop kecil dulu, skop rumah sakit. Di tempat kita juga mungkin sudah berlangsung nih ya, PPDS penyakit dalam, paru, anak, anestesi itu udah exhausted ini karena itu aja yang berputar. Nah, boleh nggak dengan yang lain? Nah, ini kembali lagi kebijakan saya kira harus dari saya nggak tahu ya, kemarin diskusi dengan para dekan, diskusi dengan rumah sakit pendidikan utama juga harus ada perannya di sini. Kalau profesi masuk ke pendidikan, ke PPDS, kita menghimbau bisa, tapi mungkin jalurnya tidak langsung ya, karena agak beda dengan anggota kita yang sudah dokter spesialis yang sudah menjadi anggota penuh kita. Ini murni di bawah profesi. Tapi kalau peserta didik, jalurnya agak panjang nih Dokter Eka. Jadi prodinya harus ACC dulu, kemudian tentu saja pimpinan atasnya lagi ke dekan, rektor dan sebagainya, dan rumah sakit pendidikan utamanya. Karena kan tanggung jawabnya agak berbeda. Tanggung jawabnya bukan di profesi nih kalau ada apa-apa gitu. Istilahnya seperti itu Dokter Eka. Tapi kalau menurut saya dengan adanya gerakan dokter semesta tadi, teman-teman dokter umum saja bisa gitu di apa namanya, kita minta bantuan. Kalau masih ingat beberapa bulan sesudah pandemi, kita dengan teman-teman PDPI membuat pelatihan singkat ini untuk berapa ratus dokter umum ya, kalau nggak salah saya dengan Kementerian Kesehatan. Ini untuk dalam rangka ini juga, jadi untuk relawan, untuk teman-teman yang akan menghadapi kasus di lapangan. Jadi harusnya sih bisa ya, tapi tinggal pengaturannya seperti apa ini yang harus dibicarakan. Dan tapi niatnya sebetulnya gerakan dokter semesta itu udah benar kalau menurut saya. Jadi semua harus turun tangan kalau saat sekarang ini. Makasih. Baik, Dr. Adib menambahkan tentang residen nih. Ya, jadi sebenarnya ini sudah dibicarakan di kolegium kalau tidak salah ya, Dr. Sali ya. Kolegium sudah bicara dengan hal ini, yang kemudian konsep dokter semesta itu selain konsep untuk di pendidikan juga konsep untuk di pelayanan. Jadi itu sebenarnya sudah dibicarakan. Bahkan kenapa itu menjadi saat itu akhirnya ada insentif buat residen, karena semua residen diberdayakan untuk membantu COVID. Nah, tapi sekarang dirubah residen karena sekarang ada ketentuannya, insentif yang baru, insentif untuk PPDS yang memang melakukan pelayanan COVID. Itu pun nanti akhirnya memang tidak semua, tapi akan tergantung mana yang kemudian diberdayakan, dan itu tergantung dari kolegium bersama rumah sakit setempat. Nah, jadi ini perkembangan yang saat ini. Tapi yang jelas PPDS bisa diikutkan untuk membantu yang bukan penyakit dalam atau paru, dan kenyataan di lapangan juga sudah seperti itu. Baik, makasih Dr. Adib. Jadi dalam proses dan selalu berproses, karena ini berubah terus kondisinya, dan kita akan libatkan terus PPDS, dan kalau bisa PPDS yang bukan IPD dan paru. Ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Herwin Hasan. Ini penting juga nih pertanyaannya nih. Izin bertanya Dok, apakah sudah ada aturan mengenai santunan untuk nakes dokter yang cacat tetap atau yang tidak bisa lagi bekerja akibat long COVID yang berat, seperti santunan yang sudah diberikan kepada nakes yang meninggal yang sudah diatur oleh Kepmenkes 447 tahun 2020. Silakan Dr. Adib dulu mungkin.
Ya itu yang belum pernah terpikirkan ini, Dr. Heri. Jadi mohon maaf ini malah belum pernah kita pikirkan ini. Nanti mungkin kita akan diskusikan dengan teman-teman spesialis okupasi ya. Karena long COVID dan kriteria yang dimaksud kemudian itu kecelakaan kerja katakanlah ya, yang kemudian menimbulkan cacat di dalam profesi dan pasca pandemi COVID ini kita belum ada definisinya yang jelas gitu. Jadi mungkin saya kira nanti ini kita harus lemparkan ke teman-teman okupasi untuk kemudian bicara ini ada satu kondisi kecacatan akibat pandemi karena dia melakukan pelayanan, apakah itu kemudian bisa mendapatkan santunan. Tapi yang jelas sampai saat ini belum ada. Jadi apa yang disampaikan Dr. Heri itu kita belum pernah pikirkan. Terima kasih usulannya Dr. Heri. Nanti mungkin kita akan diskusikan dengan teman-teman okupasi. Ya. Karena di tempat saya ada satu tuh yang sampai nggak bisa melihat tuh. Nah itu kasihan sekali gitu loh. Dokter bedah tidak bisa melihat, kan nggak, artinya sudah tidak bisa melakukan profesinya jadinya. Dokter Sali ada tambahan, Dokter Sali? Ya, saya kira di bukunya Dokter Adib dan Dokter Eka sebenarnya sudah ada ya di poin return to work kalau nggak salah saya. Nah, tinggal kita jabarkan itu aja barangkali Dokter Adib. Jadi kita ajukan ke Kementerian Kesehatan juga untuk kita kan nggak waktu menyusun buku itu belum ada long COVID ya. Tapi sekarang ini kan cukup banyak dan itu cukup menimbulkan hendaya ya, impairment ya untuk teman-teman kita, dan itu mungkin perlu kita pikirkan juga. Makasih. Baik, terima kasih Dokter Sali. Berikutnya nih dari Dokter Cokorda Gede dalam Pemayo nih. Perbedaan hasil penelitian yang publikasi di jurnal ilmiah atau tidak sering jadi pembicaraan simpang siur. Bagaimana cara organisasi profesi khususnya PABDI mengendalikan ini? Maupun mengendalikan opini-opini yang ada. Ini berkaitan tadi dengan isu-isu hoax dan lain sebagainya. Silakan mungkin dari Dokter Sali dulu mungkin. Ya, makasih pertanyaan Dokter Cokorda. Jadi ini isu yang hot issue sebetulnya memang ya. Nah, itulah kenapa kita membuat buku pedoman secara bersama-sama. Jadi setiap kali kita menyusun buku pedoman yang kita keluarkan itu ada beberapa sejawat-sejawat yang kami yakin kompeten di bidangnya masing-masing. Systematic review ya, Dokter Eka ya. Jadi mengumpulkan semua evidence yang ada, kemudian membuat telaah literatur karena memang evidence RCT-nya kan belum ada. Jadi kita carikan yang paling tinggi yang kemungkinan bisa kita dapat saat ini, artinya background ilmiahnya. Nah, itulah yang kita pakai di buku tersebut. Nah, mengenai hal-hal baru yang banyak berkembang saat ini, insya Allah dalam 2 minggu barangkali Dokter Eka ya, kita akan buat revisi yang terbaru ini karena cukup banyak terapi-terapi pilihan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman yang belum kita sebutkan di sana. Itu barangkali dari saya, Dokter Eka. Dari Dokter Adib, silakan Dokter Adib. Sama mungkin ya Dokter Eka ya. Saya ingin ingatkan saja, kadang-kadang ada yang kemudian referensi itu disampaikan oleh pribadi. Nah, kalau kemudian itu disampaikan oleh pribadi di mana referensi itu masih kontroversi, memang nanti harus ada sikap profesi juga yang harus dilakukan. Sehingga kalau kemudian ya kita terbantu terus terang sekarang banyak edukator dari teman-teman ya, dari teman-teman sejawat ya, yang kemudian menyampaikan beberapa informasi ya dari teman-teman PABDI juga saya lihat ada beberapa orang yang baik yang senior maupun yang muda yang aktif dan itu terus terang menjadi referensi. Referensi publik itu akan melihat dari pernyataan-pernyataan beliau-beliau ini. Saya tidak sebut nama ya, karena ada beliau-beliau lah. Dari teman-teman PABDI ada. Ada termasuk yang junior juga, yang punya followersnya banyak, itu mereka cukup membantu. Tapi kalau mungkin kita mengingatkan, dan harus cepat ada sikap profesi, jika ada hal-hal yang sifatnya kontroversi, coba langsung didiskusikan di internal. Supaya nanti tidak kemudian, wah ini pernyataannya Dokter A ini kok seperti ini. Nah, Dokter B seperti ini, sama-sama mamanya, mohon maaf, sama-sama penyakit dalam mamanya. Ternyata beda gitu, jangan sampai itu. Karena kita jangan sampai menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat, karena tetap akan seperti yang tadi yang kita sampaikan, tetap itu akan dianggap pernyataan profesi gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang itu kemudian akan memicu kontroversi, sebaiknya langsung segera internal langsung aktif, kemudian didiskusikan bersama kepada sejawat yang tadi menyampaikan informasi tadi. Kemudian segera juga kalau perlu ada upaya klarifikasi, segera klarifikasi. Supaya nggak kemudian menimbulkan pemahaman-pemahaman yang lain di masyarakat.
Baik, terima kasih Dr. Ade, Dr. Sali. Ini pertanyaan pamungkas terakhir, saya gabungkan 2 pertanyaan dari Dr. Ervina dan Dr. Muhammad Iqbal. Mohon arahannya, saya dokter perusahaan karena sepenuhnya hotel-hotel atau tempat isoman. Apakah ada legalitas dalam penyediaan ruang isoman dan bagaimana pedoman untuk tempat isoman tersebut? Nyambung dengan pertanyaan Dr. Muhammad Iqbal. Mohon izin bertanya, kami bekerja di sebuah klinik di area Jakarta Timur. Klinik tersebut mendapatkan kontrak kerja sama dengan sebuah BUMN di Jakarta untuk menangani karyawan mereka yang saat ini sedang isolasi mandiri pada beberapa shelter di Jakarta. Saat ini kami diminta untuk menjadi konsultan di beberapa shelter tersebut. Setiap shelter dijaga oleh kelompok tim nakes yang terdiri dari dokter umum, perawat, fisioterapi, dan ahli gizi. Bagaimana pandangan Dr. Sali dan Dr. Adib dalam hal ini? Mirip-mirip gitu ya. Ada nggak panduan untuk tempat isoman dan dikelola secara profesional gitu? Internis sebagai konsultannya atau supervisornya atau sekaligus menjadi dokternya di situ? Silakan, mungkin Dr. Sali dulu. Ya, makasih. Kalau untuk saya kurang tahu ya, saya belum tahu ya. Mungkin panduan tempat menjadi isoman mungkin mesti dilihat beberapa tempat yang selama ini memang sudah menjadi tempat isoman yang ditunjuk ya. Jadi seperti beberapa hotel, beberapa tempat-tempat misalnya gedung pertemuan dan lain sebagainya. Saya kira mungkin harusnya sudah ada ya aturannya. Tapi kalau pertanyaan yang terakhir, kalau misalnya internis menjadi supervisor gitu ya, Dokter Eka ya, kira-kira ya. Sebagai supervisor atau sebagai dokter yang menangani langsung gitu ya di suatu tempat isoman yang diselenggarakan swasta gitu, oleh perusahaan gitu, bukan oleh pemerintah dan sebagainya. Iya, saya kira pertanyaannya yang pertama, apakah tempat isoman itu resmi, artinya ada izin dan lain sebagainya. Kedua, perlu dimintakan kejelasan juga sebelumnya sebelum sejawat tersebut bekerja untuk menjadi supervisor atau penanggung jawab atau apapun namanya, apakah perlu legalitas SIP khusus atau seperti apa? Jadi kita memang belum mengeluarkan aturan-aturan karena variasinya banyak sekali sekarang ini, tempat isoman, kemudian teman-teman kita yang dimintakan pendapatnya sebagai konsultan dan sebagainya. Tapi yang saya mungkin ingatkan, mungkin nanti Dr. Adib menambahkan, legalitas itu perlu. Jadi jangan sampai nanti kalau ada sesuatu, kita kan harapkan tidak ada masalah ya, tapi kalau ada masalah nanti ditanyakan ini siapa yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Oh, dokter internis itu gitu misalnya. Kan ditanyakan nanti apakah ada izin praktek di situ dan lain sebagainya. Jadi saya kira intinya sebelum sejawat bertugas di satu tempat, mungkin aturan dan term and condition-nya itu harus dibaca betul dan ditanyakan betul. Termasuk salah satunya legalitas apakah perlu SIP khusus di tempat tersebut. Itu barangkali Dr. Eka. Makasih. Baik, Dr. Adib, silakan Dr. Adib, ada menambahkan? Ya, jadi saya kira variasi yang sekarang terjadi ya, apalagi kemudian ada upaya untuk isolasi mandiri, sebenarnya sudah ada ketentuan itu. Kalau tidak salah di KMK nomor 4641 tahun 2021 itu kalau nggak salah sudah ada terkait dengan masalah panduan pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi. Nah, cuman apakah kemudian pertanyaannya apakah semua hotel tadi itu kemudian sudah seizin dari Satgas? Ini yang saya belum tahu. Tapi yang jelas harusnya ada izin dari Satgas. Kalau hotel atau tempat shelter yang kemudian melakukan satu proses isolasi mandiri, karena ini penting sebenarnya. Kalau mamanya kita hanya sekedar membuat tempat saja, tapi kita tidak bisa memantau, ya salah juga. Gitu. Jadi malah saya lebih sepakat tadi yang disampaikan Dr. Iqbal. Jadi akan lebih baik kalau seperti yang dilakukan upaya oleh BUMN tadi. Jadi ada shelter-shelter yang sudah disiapkan, yang semuanya itu dipantau gitu. Jadi isolasi mandiri yang terpantau. Karena ini kemudian kita bisa melakukan alertness ya, atau warning kalau mamanya. Jadi triase. Jadi ini proses triase di lapangan sebelum dia memang harus ke fasilitas kesehatan di dalam satu shelter. Jadi kapan dia itu tetap hijau supaya tetap di situ saja. Kapan dia tuh ada kuning atau merah yang dia harus segera dirujuk, itu ada yang harus kemudian memantau. Nah, cuman tadi yang disampaikan Dr. Sali ini menjadi penting ya, termasuk juga nanti kalau mamanya ada satu proses isolasi mandiri melalui telekonsultasi atau telemedicine, maka legalitasnya juga harus kita jaga. Nah, ini yang saya kira mungkin catatan mungkin Dr. Sali nanti kita mau sampaikan juga.
kita diskusikan baik itu dengan MPPK atau dengan MKKI supaya teman-teman sejawat yang kemudian membantu di dalam shelter tadi melakukan satu proses isolasi atau membantu di dalam proses telemedisinya, maka itu juga terlindungi secara hukum. Jangan sampai nanti kemudian ada aspek-aspek yang berpotensi hukum, padahal sifatnya mereka adalah hanya untuk memantau. Jadi batasan isolasi mandiri yang terpantau, bukan sampai kemudian dia harus sampai sembuh. Gitu. Kalau memang kondisinya jelek dan dia harus dikirimkan rujukan, maka kewajibannya kita limpahkan kepada tempat rujukan fasilitas kesehatan. Tapi ini memang di lapangan sudah mulai terjadi, tapi terkait dengan masalah legalitas, saya kira ini perlu dibahas di MPPK mungkin, Dr. Sali. Ya, setuju dok, betul. Baik, terima kasih Dr. Adib, Dr. Sali, luar biasa sesinya, kita diskusi panjang, lebih dari hampir 1 jam kita diskusinya, dan pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya luar biasa. Kepada sejawat sekalian, sesi ini direkam, kalau memang nanti mau direnungkan kembali, dilihat kembali, tolong bisa masuk ke www.pabdi.or.id atau di laman YouTube-nya Pabdi, dan nanti bisa dilihat bagaimana diskusi ini ada, dan kalau memang dibutuhkan kita akan berdiskusi lagi, kita bikin sesi khusus untuk kita berdiskusi tentang ini, karena ini penting sekali melihat perkembangan COVID ini ke depannya. Terima kasih Dr. Adib, terima kasih Dr. Sali atas waktunya dan share-nya. Terima kasih semuanya teman sejawat, Prof, Dokter sekalian, sudah 700 orang yang hadir, insya Allah dari semua ketua cabang dari seluruh Indonesia dan juga dokter-dokter yang hadir. Dan berikutnya saya ingatkan jam 11 akan ada acara ilmiah yang akan membawakan tema New Hope to Tackle Therapeutic Inertia and Improve Treatment Adherence, ya, dalam rangka Konker juga, yang akan menghadirkan pembicara Dr. Pranawa, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi Finasim, dan Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler Finasim FACC, FESC, FAPSIK, FACP. Ya, dengan dimoderatori oleh saya lagi. Baik, terima kasih Dr. Adib, Dr. Sali, dan sejawat sekalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi di nanti siang jam 11 ya, acara ilmiah. Terima kasih sekali lagi dan sehat selalu. Saya tutup acara ya, dan kita kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Adib, Dr. Eka, makasih ya. Terima kasih Ibu Ketum, Dr. Adib, terima kasih. Dr. Lukman. Terima kasih ya. Baik, terima kasih kepada para moderator dan pembicara simposium mitigasi pandemi COVID-19 dan profesi dokter. Dengan berakhirnya simposium tersebut, maka rangkaian acara pembukaan konferensi kerja PAPDI ke-15 telah selesai. Untuk menutup acara ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara konferensi kerja PAPDI ke-15 ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Lukman, Dr. Ayu. Terima kasih Ibu Ketum, Dr. Adi, terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih. Nah, oke. Sudah offline? Patri? Izin